Jenglot itu sebenarnya ada atau enggak? Jenglot itu bukan jin. Bukan. Itu mitos. Pain berharap sama benda beginian. Bayangin bang, kayak misalkan kayak gini jenglot. Dukun ini modalnya cuma 80 ribuan, Iya. 70 ribu. Iya. Tapi dukun ngejual ini 3 juta, 5 juta, bilangin ini udah ada kodamnya. Gue pelajari itu santet, pelet, jin-jinan, buka mata batin kayak gimana. Gue pelajarin ternyata nggak ada ilmu-ilmuan. Semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Sebenarnya di dunia ini gaib itu ada nggak? Goib dan perdukunan tuh beda. Orang yang nggak percaya santet susah disantet. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Marcel Radival. Lebih dikenal dengan pesulap merah. Saat ini lagi viral-viralnya karena di berbagai platform sosial mengulas habis yang terkait dengan dunia perdukunan atau dunia mistis dan paranormal. Tentu ini adalah sangat istimewa dan luar biasa karena apa yang dilakukan itu tidak umum atau tidak biasa dilakukan oleh keumuman orang. Bahkan orang yang alim sekalipun umumnya tidak mau bersentuhan langsung atau berhadapan langsung dengan pelaku perdukunan atau paranormal ini. Dan di video kali ini saya ulas ada 21 video, mungkin menarik untuk disimak. Makanan-makanan dukun itu orang-orang yang kurang pede, terus memang gampang percayaan gitu kan. Ya akhirnya kena lah. Kayak misalnya alat-alat beginian yang modalnya cuma 10 ribu dijual sama dukun 3 juta, 5 juta gitu. Santet itu cuma ada 3 metode. Pertama metode racun. Yang kedua metode psikologi, yang paling banyak psikologi. Psikologi ya. Kayak Yang mempengaruhi ketiga gitu. metode energi, tapi paling jarang dipelajari. Sosoknya yang jauh dari kata alim, tapi apa yang dilakukannya itu luar biasa. Dalam konsep Islam, dalam dakwah itu kan ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf atau kita memerintah kepada kebaikan untuk sholat, zakat, saum dan sebagainya, tinggal kita bicara di podium atau mungkin di khalayak ramai, ya sudah selesai. Memang seperti itu. Tapi untuk melakukan nahi munkar atau mencegah pada kemungkaran, apalagi langsung berhadapan dengan pelakunya, itu butuh keberanian yang luar biasa dan tidak semua orang mampu melakukan. Pelet gimana tuh maksudnya? Kalau pelet itu ada, saya mau pelet Nancy Blackpink, Nancy Momoland. Ya, atau Jennie Blackpink. Harusnya kalau pelet ada, sekarang harusnya ada pemulung yang pacaran dengan artis. Betul. Harusnya ngapain kerja susah-susah, udah pelet aja orang kaya langsung Iya. kaya. Nah, Oke. faktanya pelet setelah saya pelajari cuma meningkatkan percaya diri lagi. Orang-orang yang pakai pelet adalah mereka yang kurang percaya diri, Oke. yang nggak berani ngedeketin lawan jenis. Iya, ketika dia datang ke dukun, saya mau ini nih dapat pasangan, saya udah coba deketin tapi kok nggak ada yang tertarik. Nah, dikasihlah pelet tersebut. Jadi sugesti lagi kembalinya. Iya, ketika enggak belief system maksudnya. Belief Jadi belief system itu ada 5. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter akan merubah kenyataan. Ini sudah menunjukkan eksistensinya sebagai seseorang yang paham betul dunia itu. Banyak orang dari kalangan kiai, ustadz, atau bahkan orang-orang yang selama ini menjadi korban perdukunan merasa berterima kasih pada kiprahnya selama ini. Siapa seperti sosok ini? Kita saksikan biodatanya secara singkat. Dia bukan orang sembarangan. Ya tentu saja punya perangkat ilmu agama yang bagus. Kemudian di samping
dia memiliki ilmu sulap atau magic yang luar biasa. Ada beberapa statement dia yang menunjukkan bahwa memang dia bukan orang sembarangan. Simak video ini. Kalau alasan kenapa tadi ditanya, kenapa malah milih membongkar gitu. Pertama saya merasa dititipkan pengetahuan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi dititipkan pengetahuan, kalau saya nggak menyampaikan ini, nanti di kehidupan berikutnya saya khawatir Allah tuh nanya ke saya, lu udah gue titipin, ya ini bahasa gue ya, lu udah gue titipin pengetahuan, rahasia perdukunan dari A sampai Z, kok lu nggak nge-share itu ke masyarakat, sampai masyarakat banyak yang percaya dukun daripada percaya Allah gitu. Dari video ini, dari potongan video ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang menjadi tujuan dia membongkar perdukunan itu adalah dia merasa punya ilmu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa bertanggung jawab dengan kemampuannya itu untuk bisa menyadarkan banyak masyarakat atau menghindari masyarakat dari perilaku-perilaku orang yang mengatasnamakan. Langsung dia menyatakan paranormal atau dukun dengan trik-triknya yang akan mengelabui. Simak video berikut. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Gue ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah untuk teman-teman semua yang merayakan. Dan bagi teman-teman yang tidak merayakan atau non-muslim, semoga bisa ikut merasakan kesenangan dan kebahagiaannya di Hari Raya ini. Maka dari itu gue mau mengingatkan nih untuk teman-teman yang muslim, kalau ada tetangga yang non-muslim, jangan lupa ketupat dan opor ayamnya dibawain juga, biar kita bisa merasakan kesenangan dan kebahagiaannya bareng-bareng. Karena mau bagaimanapun, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua, yaitu adalah Indonesia. Yaudah, mungkin begitu aja. Sekian dari gua, Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah saya dan amal ibadah teman-teman semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kata-kata terakhir yang bikin saya juga kagum bahwa ketika dia mengucapkan tahniah Idul Fitri, kata-katanya simpel, taqabbalallahu minna wa minkum, itu adalah kata-kata yang diajarkan atau disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kata yang lain kecuali kata yang ini. Saya jadi berpikir, jangan-jangan dia memang seseorang yang selama ini berada atau sejalan dengan yang saya pahami, yaitu kita berpegang teguh pada sunnah murni dari Rasulullah SAW. Kebetulan abang saya Ustadz. Ustadz Dalam Abang video Anu. ini juga dia menegaskan bahwa sesungguhnya dia sebetulnya dari keluarga muslim yang taat. Terbukti kakaknya sendiri atau abangnya adalah seorang ustadz. Pantas saja kalau memang selama ini dia begitu paham ajaran Islam, paham banget mana yang benar, mana yang salah, mana yang sebetulnya ajaran yang mengelabui masyarakat, mana sebetulnya ajaran yang betul-betul dari Islam. Ada beberapa ungkapan dia yang saya suka karena dia langsung membuka front pertempuran dengan para dukun atau paranormal atau orang yang berkedok agama yang menganggap diri sebagai ustadz atau kiai, tapi sungguhnya dia membuka praktek perdukunan dan dia menyatakan dengan sangat berani di video ini. Gue emang ngejek dan menghina dunia perdukunan, dan gue bahkan menegaskan dukun itu cuma ada dua, kalau nggak cabul ya nipu. Bayangin saja dia sampai berani menyatakan bahwa dukun itu kalau tidak cabul ya menipu, dan itu memang sudah realitanya seperti itu. Kemudian ada kata-kata lagi yang menurut saya atau ungkapan dia yang menurut saya ini cukup luar biasa. Berarti kamu secara tidak langsung mematikan rezeki perdukunan. Nah, itu para pembela dukun gitu tuh. Para pembela dukun bikin framingan seolah-olah pesulap merah nih memutus rezeki orang. Iya kan? Lah, saya gampang kalau saya dibilang begitu, berarti polisi pun memutus rezeki maling. Iya juga. Iya dong. Iya juga, benar juga. Saya mau bilang gini kan, Ikmir. Kalau mereka yang bilang gitu, nanti kalau di rumah lu ada yang maling, jangan teriak lapor. maling. Iya. Jangan teriak maling. Lu mutusin rezeki maling. Iya juga. Iya dong. Mau nggak? Kamu pinter ya. Enggak, emang aneh. Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa dia punya komitmen, dia yakin bahwa apa yang dilakukannya itu bukan untuk menghalangi rezeki orang, bahkan justru untuk mencegah dia melakukan penipuan atau mencari rezeki dengan cara yang haram, yaitu menipu masyarakat. Dan ini diakui bahwa statementnya itu cukup cerdas. Coba simak kata-kata dia berikutnya. Kalau asli, tadinya dalam pembuktian, kalau ilmunya asli, saya mau belajar di situ, saya tutup channel.
Iya. Tapi kalau Saya juga tutup podcast. Nah, itu. Oh asli. Oh itu. Dipertegas. Saya tutup podcast kok asli. Iya, kalau asli. Kalau Tadi dialog dengan Master Deddy Corbuzier, seolah-olah dia menegaskan bahwa dia mau berkorban loh. Andai apa yang dilakukan itu salah dan lawannya itu memang betul-betul memang mumpuni, dia punya ilmu yang luar biasa, dia berani berkorban bahwa channelnya itu akan ditutup. Bahkan diaminkan juga oleh seorang Master Deddy Corbuzier. Itu seolah menekankan tekad yang kuat bahwa apa yang dilakukan para dukun itu memang tidak benar, tipu-tipu saja. Oke teman-teman, ada informasi penting dari Bang Marcel Radival. Ini saya dapatkan dari percakapan DM Instagram saya dengan Bang Marcel Radival, bahwasanya kalau teman-teman ada yang ketipu oleh orang-orang yang pura-pura sakti ataupun pura-pura hebat gitulah mengenai hal goib, lalu menjual barang-barang apapun itu kepada Anda, baik berupa tasbih kebal golok gitu ya, kebal silet, apapun itu, minyak-minyak, kebal tembak dan lain-lainnya, dan Anda sudah beli dengan harga mahal jutaan bahkan puluhan juta lalu tidak ada khasiatnya, ya jangankan kena golok ya, digigit nyamuk aja udah kerasa gatel. Teman-teman bisa mengirimkan semua bukti transaksi, semua bukti pembelian apapun itu ke sebuah email yang bernama laporilmumerah@gmail.com. Ini adalah emailnya admin Bang Marcel Radival. Nanti akan dibantu untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku yang menjual barang-barang tersebut. Nah, video ini dia menegaskan bahwa andai ada masyarakat yang merasa tertipu atau membeli barang dari dukun itu dengan harga selangit, padahal sebut ini tidak ngepek sama sekali, dia membuka semacam hotline. Coba simak video berikutnya ketika dia, istilah Sundanya, ngontrol. Dia datang langsung ke sebuah padepokan yang tentu sudah sangat dikenal. tenang aja, kita udah punya semua kok, bawa semua yang dia praktekkan. Tapi kalau emang asli, woi, gue tutup channel, sumpah. Gue tutup channel, gue udahlah berhenti bongkar-bongkar rahasia dukun. Ayo, halo. Marcel. Iya. Mana Udinnya? Mas Udin? Sudah. Masih lama? Masih lama? Ya kan. Tolong, ya. Bayangkan dia datang ke sarangnya dukun atau sarangnya orang yang tipu-tipu itu dengan penuh keberanian. Bahkan di kasus saat dia datang ke padepokan Gus Samsudin itu hampir-hampir dia dikeroyok oleh orang-orang yang pro dengan Gus Samsudin, dan akhirnya dia pulang ke Jakarta. Padahal untuk sampai ke tempat itu menurut pengakuan dia itu membutuhkan waktu 14 jam, bolak-balik berarti 24 jam. Dia berani berkorban hanya untuk pembuktian benar gak seorang Gus Samsudin itu sakti, dan dia yakin bahwa itu hanya tipu-tipu saja. Kultur masyarakat Indonesia yang asalnya animisme, dinamisme sebelum datangnya ajaran Islam sangat mempercayai hal-hal yang gaib. Bahkan mungkin hal-hal yang tidak masuk akal, mereka percaya bahwa itu semuanya ada. Dan dari kepercayaan inilah kemudian tumbuh subur praktek-praktek perdukunan yang mengelabui masyarakat seolah-olah apa yang dia lakukan itu adalah benar dan menunjukkan bahwa itu adalah kesaktiannya. Pesulap dan dukun atau paranormal itu tentu dunia yang berbeda. Seorang pesulap itu adalah entertainment. Nah, itu biasanya untuk menghibur. Hanya saja ada sebagian pesulap yang mungkin karena pasarnya sudah sangat terbatas, kemudian dia beralih di dunia perdukunan dan mulailah dia mengelabui masyarakat seolah-olah dia sakti dan bisa mengobati dan lain sebagainya dengan trik-trik sulap tadi. Ada juga dukun yang sebetulnya dia tidak memiliki keilmuan apapun, tapi karena label dia sebagai dukun, kemudian mempelajari praktek sulap dan mengelabui masyarakat seolah-olah apa yang dia lakukan itu adalah betul. Dalam Islam, kemusyrikan ini adalah dosa besar yang dalam Al-Quran diungkapkan tidak ada kata maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memaafkan dosa musyrik, tapi akan memaafkan dosa-dosa lain bagi siapa yang dikehendakinya. Adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menjadi seorang dai atau seorang yang menyeru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian semua menjadi dai atau penyeru pada kebaikan dan seseorang yang mencegah pada kemungkaran. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.